Aiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi akan mencoba mengupdate informasi terbaru dari Kemendikbudristek terkait solusi terbaik dari Kemendikbudristek untuk guru honorer P1, P2, P3, P4 yang lulus P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Jadi di sini kita bahas terkait dengan solusi terbaik Kemendikbudristek untuk guru honorer P1, P2, P3, P4 yang tidak lulus P3K 2023. Langsung saja teman-teman ya, kita to the point ke informasinya. Jadi di sini teman-teman perlu ketahui Kemendikbudristek mengajukan formasi P3K 2024 untuk guru dan tendik ya. DPR minta afirmasi ya. Ini tentunya menjadi kabar bahagia ya. Ada semacam perjuangan dari DPR agar guru dan tendik bisa mendapatkan afirmasi pada saat Kemendikbudristek nantinya mengajukan formasi P3K 2024. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek mengajukan teman-teman ya, mengajukan formasi 2024 untuk guru ya dan tenaga kependidikan atau tendik. Bahkan di sini dikatakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek, Prof. Nunuk Suryani, itu menyampaikan semacam kabar gembira ya. Itu saat rapat koordinasi perencanaan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K pada 6 November 2023. Ini tentunya menjadi kabar gembira sekaligus kabar bahagia dari Prof. Nunuk Suryani dan Kemendikbudristek terkait perencanaan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K pada 6 November 2023. Honorer tendik menyambut gembira kabar tersebut. Mereka bertahun-tahun hanya bisa gigit jari karena formasi P3K 2021-2022 khusus guru saja ya. Ini kabar yang sangat menggembirakan karena Kemendikbudristek akhirnya mau mengajukan formasi untuk tenaga kependidikan. Kata Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Bapak Raden Sutopo Yuwono kepada jpnn.com ya, hari Kamis 9 November 2023. Dia berharap teman-teman ya, persyaratan untuk tendik lebih dimudahkan. Salah satu syarat ijazah lebih dilonggarkan ya, sebab banyak yang hanya lulusan SMA sederajat bahkan SMP dan sekolah dasar ya. Jadi tentunya ini menjadi kabar bahagia juga untuk bujang sekolah, operator sekolah maupun pustakawan ya, karena itu masuk dalam kategori tendik ya di naungan Kemendikbudristek atau di sekolah teman-teman ya. Oke. Jadi guru tetap jadi prioritas utama, setelah itu tendik teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan, mudah-mudahan ada kebijakan khusus ya untuk honorer tendik yang berijazah SMA ke bawah ya, kata Raden Sutopo Yuwono. Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda mengungkapkan Kemendikbudristek harus memprioritaskan guru honorer dan tendik dalam seleksi P3K 2024. Menurut dia, untuk honorer tendik lulusan SMA, maka Kemendikbudristek, Kemenpan RB harus menyiapkan afirmasi berupa rekognisi untuk masa pengabdiannya. Alhamdulillah ya, tentunya ini menjadi kabar bahagia untuk honorer tendik lulusan SMA ya. Maka Kemendikbudristek kemudian Kemenpan RB harus menyiapkan afirmasi berupa rekognisi untuk masa pengabdiannya. Masa pengabdian honorer tendik ini harus direkognisi, jadi aturannya jangan dibuat baku ya, jangan dibuat kaku ya, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa. Dia meminta Kemendikbudristek konsisten ya mengutamakan guru honorer dan tendik dalam pengangkatan P3K 2024 untuk honorer tendik yang pendidikannya SMP dan SD. Lanjut Huda, harus ada percepatan untuk penyetaraan pendidikan.
Ini harus dilakukan pemerintah daerah sebagai instansi pemberi kerja. Saya berharap honorer tendik yang pendidikannya SMP dan SD mau meningkatkan kompetensinya lewat penyetaraan pendidikan hingga SMA. Dalam raker Komisi 10 DPR RI dengan Kemdikbudristek pada 7 November 2023, pimpinan dan anggota komisi yang membidani pendidikan ini mendorong Kemdikbudristek mengalokasikan formasi P3K 2024 untuk guru dan tendik. Komisi 10 DPR RI menilai guru dan tendik saling berhubungan erat serta tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait rencana pemerintah dalam menuntaskan guru honorer dan memberikan kesempatan untuk tendik dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2024 mendatang ya, seperti itu. 196.000 itu adalah formasi yang akan diisi dan ini sedang dalam proses seleksi, Mbak. Jadi jika proses seleksi itu selesai maka akan ada 800.000 lebih guru non ASN menjadi ASN. Ya, berarti yang 544.000 tadi sudah menjadi ASN P3K dan nanti kalau 296.000 ini lolos akan totalnya 800.000. Begitu ya, Bu ya? Terima kasih banyak Bu Nunu atas penjelasannya. Masih ada pertanyaan lagi untuk Ibu Nunu. Bagaimana Kemendikbudristek mendukung proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K? Apa saja program khusus untuk menyukseskan rekrutmen ini? Silakan Bu Nunu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi status kami itu punya visi menjadikan profesi guru itu terhormat, bermartabat dan membanggakan gitu ya. Nanti menjawab visi Kemendikbud terkait dengan guru, profesi yang terhormat, membanggakan, bermartabat itulah ya kita berupaya agar guru-guru di sekolah-sekolah negeri itu berstatus ASN sehingga mereka bangga dan posisi guru itu menjadi terhormat. Nah, terkait dengan menjawab visi tersebut, maka Kemendikbudristek telah melakukan berbagai upaya dalam hal mewujudkan visi dan tentu dalam hal mewujudkan kebutuhan guru ASN. Nah, kami juga sudah melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian yang tergabung dalam Panselnas. Kita tahu bahwa untuk mengangkat guru honor menjadi ASN itu bukan hanya tugas semata Kemendikbudristek dalam hal ini ya, karena di sini terlibat kementerian lembaga lain yang ini adalah sebuah keputusan bersama yang disebut dengan Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. Nah, kami sudah melakukan berbagai upaya untuk hal ini. Yang pertama, kita sudah koordinasi dengan Panselnas dan merumuskan kebijakan seleksi guru ASN P3K. Setiap tahun ada perubahan aturan begitu ya, dan tahun ini sudah selesai rumusan kebijakan tersebut. Itu adalah berkat koordinasi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita dengan Panselnas juga mengadakan rapat koordinasi dengan Pemda, karena bagaimanapun juga saat ini regulasi yang ada itu Pemda lah yang akan mengusulkan formasi tersebut. Sedangkan Kemendikbudristek dalam hal ini GTK itu menghitung kebutuhan